Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ester pasal 4 ayat 14. Demikianlah dikatakan, sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita sering mengandalkan tenaga kita, pikiran kita, atau orang lain, atau mengandalkan harta, kepintaran, kebolehan kita, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya? Siapakah yang mau mereka andalkan ketika mereka menerima ancaman bahwa seluruh orang Yahudi mau dibinasakan? Bayangkanlah bagaimana hati mereka, perasaan mereka, ketakutan yang melanda mereka. Tapi puji Tuhan, ada seorang gadis namanya Ester. Dialah sebagai bintang kecil, tetapi justru oleh seorang perempuan yang dipandang lemah, yang tak berdaya ini, itulah jalan Tuhan untuk membebaskan ancaman dari siapa? Itu orang nomor 2 di kerajaan Persia pada saat itu, dipimpin oleh Raja Ahasveros. Raja Ahasveros pada saat itu juga sedang, boleh dikatakan dalam keadaan sedih, karena sang ratunya yang bernama Wasti membuat ulah persoalan. Tetapi di situasi demikian, luar biasa bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Siapa yang mau mereka andalkan? Manusiakah? Raja yang lainkah? Ternyata sebagaimana yang kita bacakan dalam firman hari ini, karena namanya ratu sudah senang hidupnya. Tetapi Ester berpikir kembali ketika pamannya Mordekai mengatakan, sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Diteruskan, siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Apakah yang diandalkan Ester? Apakah kecantikannya? Apakah oleh karena rayu merayu sebagai perempuan cantik? Ternyata di luar dari pikiran manusia, yaitu dia mengandalkan apa itu disingkat dengan DP. DP dalam dunia bisnis itu adalah sebagai uang muka Kalau kita beli rumah, maka kalau sudah ada DP, pasti dijamin akan berlangsung jual beli. Tapi DP yang kita dengar hari ini lain dari yang lain. Apa itu? Itu Ester menyuruh pamannya Mordekai dan juga orang-orang Yahudi supaya mereka melakukan D-nya itu doa, P-nya itu puasa. Jadi hanya dengan mengandalkan doa dan puasalah Ester yakin Tuhan tidak akan membiarkan
umatnya menjadi binasa. Demikian yang terjadi. Kurang lebih 3 hari mereka berpuasa semuanya. Ester, demikian juga dayang-dayangnya, Mordekai pamannya, dan juga umat Yahudi. Ternyata luar biasa pertolongan Tuhan. Dan bagi kita semua yang hidup zaman sekarang ini, yakinlah dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan itulah yang terjadi. Ester memberanikan diri setelah dia berdoa dan puasa yang seharusnya belum aturan untuk menghadap sang raja. Dia memberanikan dirinya. Padahal dia bukan manusia kasih berani ya, tapi dia berani menghadap sang raja luar dari ketentuan, di luar dari kelaziman. Dan dia sudah katakan dia siap untuk mati ya untuk itu. Coba kita bacakan ayat selanjutnya ya. Dikatakan kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Wah, sungguh luar biasa keberanian Ester. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata terbalik. Ya, 100, bukan 180 lagi, 360 derajat. Ya. Pendek cerita, dalam kitab yang indah ini, Ester berhasil menyelamatkan umatnya hanya dengan modal, yaitu DP tadi, doa dan puasa. Dan Allah menyertai umatnya. Melalui belas kasihan Tuhan, umat Israel yang seharusnya punah, habis binasa, tapi menjadi dapat berkat dari Allah, Allah Israel, Allah yang baik itu. Dan itulah juga berlaku bagi kita. Siapa yang mengandalkan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, hanya mereka lah yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkannya, menelantarkannya. Ayo, mari kita bergegas. Tetaplah andalkan Dia, andalkan Tuhan, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia terus menerus mengundang kita, mengajak kita supaya kita mendekatkan diri, berseru kepadanya. Kenapa? Tuhan sedang tiasa merindukan anak-anaknya datang ke hadapannya. Andalkanlah Tuhan, yakinlah dan percaya. Dengan mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh pengalaman kehidupan Ester menjadi satu dorongan bagi kami, agar kami pun Tuhan di tengah-tengah hidup di era yang tidak menentu ini, yakinkan dan teguhkan iman kami, agar kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, menelantarkan kami, dan pertolongan Tuhan pun tidak pernah terlambat. Bila Tuhan firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh bertakhta dalam kehidupan kami, dan kami pun menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, tatap tilitlah saudara kami dimanapun mereka berada sekarang. Mereka ada dalam kehidupan mereka, bahkan juga di dalam masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Kasihanilah kami Tuhan, biar oleh belas kasihan Tuhan kami sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera-Mu, dan kami pun setia sampai Maranatha. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.